Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Fitriani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya, yaitu aset tetap tidak berwujud. Aset tetap tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dikendalikan oleh perusahaan dan dapat diidentifikasikan tanpa wujud fisik atau tidak mempunyai wujud fisik. Jenis-jenis aset tetap tidak berwujud yaitu 1. Paten, yang kedua copyright, yang ketiga trademark, yang keempat hak monopoli, yang kelima lisensi, dan yang keenam goodwill. Contoh lainnya yaitu daftar pelanggan, hak pelayanan jaminan, kuota impor, dan masih banyak lagi. Pengakuan aset tidak berwujud yaitu kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Lalu pengukuran setelah pengakuan yaitu model biaya, model revaluasi, dan masa manfaat, yaitu ada 2, terbatas dan tak terbatas. Terbatas yaitu jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama masa manfaat. Sedangkan tak terbatas yaitu berdasarkan analisis seluruh faktor relevan, tak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode mana aset diharapkan menghasilkan manfaat. Tak terbatas berbeda dengan tak terhingga. Terbatas yaitu dapat diamortisasi, sedangkan tak terbatas tidak dapat diamortisasi. Masa manfaat tak terbatas yaitu tidak diamortisasi. Masa manfaat ditelaah setiap akhir periode masa manfaat tak terbatas. Lalu ada rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai sama dengan nilai tercatat dikurangi nilai terpulihkan. Nilai terpulihkan sama dengan mana yang lebih besar antara nilai tawar setelah dikurangi ongkos menjual dengan nilai kini arus kas masa depan aset. Lalu ada penghentian dan pelepasan. Dihentikan pengakuannya ketika dalam proses pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Kedua, keuntungan atau kerugian diakui di laporan laba rugi. Pengungkapan umum yaitu aset yang dihasilkan internal dengan yang lainnya. Masa manfaat terbatas atau tak terbatas. Lalu metode amortisasi dan lainnya. Lalu metode amortisasi meliputi metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Selanjutnya di sini saya akan membahas contoh soal dan jawabannya dari contoh soal yang telah saya cari di internet, yaitu amortisasi hak cipta. Yaitu soalnya pada tanggal 1 Januari 1995 Eka memperoleh hak cipta atas buku yang dikarangnya. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyusunan karangan, pendaftaran, dan hak memperoleh hak cipta tersebut sebesar 9 juta. Menurut taksiran hasil penjualan, karangan taksiran umur hak cipta 9 tahun yaitu
Jadi yang pertama mencatat besarnya amortisasi per tahun. Yaitu di sini hak cipta tersebut sebesar 9 juta. Lalu yang ditanyakan sama 9 tahun, berarti dibagi 9 itu sama dengan 1 juta. Jadi amortisasi per tahunnya itu 1 juta. Kemudian kita tinggal menulis debit kreditnya. Yang debitnya itu amortisasi hak cipta 1 juta, kreditnya hak cipta 1 juta. Ini saya akan menjelaskan soal yang kedua, yaitu amortisasi hak paten. Yaitu soalnya Adil mengeluarkan tunai untuk hak paten atas suatu penemuan baru pembuatan produk handphone sebesar 6 juta. Taksiran umur paten 15 tahun. Jadi paten diperoleh pada tanggal 1 April 1995. Jawabannya itu pertama kita menulis jurnalnya dulu, yaitu paten pada kas. Patennya sebesar 6 juta, kreditnya kas sebesar 6 juta. Lalu kita amortisasi hak paten 1995, yaitu di sini kan ada 15 tahun. Kita kalikan setahunnya itu kan ada 12 bulan. Jadi kita kalikan 12. Jadi hasilnya itu 180 bulan. Lalu di sini kita cari amortisasi hak patennya tahun 1995, yaitu di sini kan ditanya 1 April sampai 1 tahun, dari April sampai berarti ke 31 Desember. Karena ini ditanyakannya dari April, berarti kita carinya dari April, bukan dari Januari. Jadi 1 April sampai 31 Desember ada 9 bulan. Nah, yaitu jadinya 9 bulan dibagi 180 bulan dikalikan 6 juta, hasilnya 300.000. Yaitu kita sesuaikan amortisasinya dengan jurnalnya, itu beban amortisasi pada paten. Beban amortisasinya di kredit sebesar 300.000 dan patennya di kredit sebesar 300.000. Sekian penjelasan dari saya mengenai aset tetap tidak berwujud. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.